Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Sungguh keputusan yang kontroversial. Sungguh keputusan yang menurut saya itu sangat mengejutkan ya. Di luar nurul. Jadi Slovakia itu menolak yang namanya yang berbau Islam ya. Imigrannya. Bahkan di Slovakia ini tidak ada masjid ya. Masjid yang ilegal maksudnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Slovakia ini salah satu negara di dunia yang pertama kali menolak imigran Islam? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Selain itu, kenapa ya orang-orang Timur Tengah itu kan mengatakan bahwa Eropa itu adalah negara kafir ya. Negara-negara Eropa itu kan sering disebut dengan negara kafir ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang-orang Timur Tengah gitu mau berimigrasi gitu ke Eropa? Padahal kan Eropa itu kan negara kafir ya. Ini pertanyaan yang selama ini ada di pikiran saya. Di antara sahabat yang tervideo, kenapa gitu? Kenapa orang-orang Timur Tengah itu sering mengata-ngatain orang Eropa itu atau negara Eropa itu adalah negara kafir, tapi mereka pergi ke sana berimigrasi gitu? Karena di Timur Tengah kan banyak konflik ya. Kenapa mereka mau berimigrasi ke negara kafir? Ini adalah pertanyaan, menurut saya pertanyaan yang harus dijawab ya. Dan sahabat yang tervideo ini tolong dijawab ya. Tapi saya akan bahas ya. Jadi sebelum saya bahas, mohon disimak sampai habis ya, biar nggak gagal paham gitu. Jadi apa yang saya sampaikan di video ini sangat susah diterima ya. Gini ya guys, kalau saya kritik agama itu bukan karena saya benci agama ya. Saya sangat sering mendapati komentar-komentar yang mengatakan saya itu mengkritik agama itu karena benci. Enggak, saya enggak benci dengan agama. Sama seperti ini, kalau kita punya anak misalnya, kenapa kita kritik anak kita? Karena kita benci, bukan kan? Kalau kita punya sahabat misalnya, kenapa kita kritik sahabat kita? Apakah karena kita benci? Enggak kan? Justru karena kita sayang sama sahabat kita atau sama anak kita, makanya kita kritik. Jadi yang saya kritik itu bukan agamanya, tapi tradisi. Tradisi dalam beragama itu bisa diubah ya. Tradisi kita dalam beragama itu sangat-sangat bisa diubah, karena ini berubah-ubah ya. Kalau kita pelajari kan agama dari dulu sampai sekarang itu kan sebenarnya citranya berubah-ubah ya. Zaman dulu, zaman sekarang ini, tanpa kita sadari itu semua agama di dunia ini pasti berubah-ubah citranya gitu. Ada yang baik, ada yang positif dan lain sebagainya. Jadi yang saya kritik itu adalah tradisi dalam beragama, bukan agamanya ya. Saya akan ngambil data dari Islam Post ya. Jadi saya itu nggak a priori ya. Di antara sahabat yang tervideo ini siapa tahu Anda berpikir bahwa saya itu a priori kan. Saya ngambil data-data dari barat gitu. Enggak. Saya ngambil data dari Islam itu sendiri, yaitu Islam Post. Data dari Islam Post mengatakan bahwa Slovakia menolak imigran Islam itu, umat Islam di Slovakia itu karena apa? Karena di sana itu ada peraturan yang namanya peraturan perundang-undangan ya. Jadi kalau sebuah agama atau ajaran pemeluknya di sana kurang daripada 50.000 orang, maka tidak berhak mendaftarkan agamanya tersebut ke negara. Jadi seperti di Konoha misalnya, di Konoha kan ada 6 agama ya. Jadi di antara 6 agama ini bisa mendaftar menjadi agama resmi kalau pengikutnya itu minimal 50 orang. Ya sangat fair ya. Ya kan? Ini berdasarkan data ya, data daripada Islam Post. Jadi berita yang digebor-geborkan selama ini bahwa seolah-olah Slovakia itu anti-Islam, enggak. Bahkan mereka ini tidak mengurusi kalau misalnya kita beragama apapun, terserah gitu. Mau beragama mau enggak, terserah. Di Slovakia kan negara yang sangat sekuler ya. Sehingga berita-berita yang mengatakan bahwa Slovakia ini anti-Islam, enggak. Anti-imigran Islam, enggak. Karena beliau ini menolak imigran Islam itu. Di Slovakia itu tidak ada yang namanya masjid. Jadi bagaimana mungkin mereka menerima imigran Muslim tanpa menyediakan masjid kan? Itu kan semacam anomali ya. Dan kalau misalnya orang beragama di Slovakia ini ya, mau beragama apapun, mau jadi Islam kayak, mau jadi Kristen kayak, mau jadi Katolik kayak, mau jadi Buddha kayak dan lain sebagainya, ya silahkan saja. Tapi syaratnya kalau menjadi agama resmi di Slovakia ini, ia harus punya pengikut 50.000 orang gitu. Paling dikit 50.000 orang. Namun pada faktanya, berdasarkan data,
jumlah penganut umat muslim di Slovakia ini hanya 5.000 orang, nggak sampai 50.000 orang, sehingga agama Islam itu tidak resmi terdaftar di Slovakia ini. Sekarang kita masuk ke alasan yang paling jauh lagi gitu, yang paling dalam lagi, kita menggali lagi gitu. Kenapa Eropa itu seakan-akan, bukan seakan-akan, emang kebanyakan dari mereka itu menolak imigran ya, imigran, terutama imigran agama Islam ya. Jadi gini alasannya, apakah karena ini Islamofobia, apakah ini ada hubungannya atau tidak? Tapi sebelum kita mencap Eropa ini Islamofobia, anti imigran Islam, mari kita pelajari dulu sejarah mereka ini. Jadi saya netral ya, netral, tidak berpihak kepada agama apapun, saya netral ya. Saya hanya memahami sejarah daripada atau sejarah agama yang ada di Eropa. Jadi ini berhubungan dengan kasus ini, kenapa Slovakia ini menolak imigran umat muslim ya. Ini berhubungannya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, kalau misalnya baper ya skip aja video ini ya. Kalau misalnya tersinggung skip aja, karena Imam Syafi'i pernah berkata, orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung ya. Jadi kalau Anda tersinggung berarti Anda masih jauh dari kata cerdas ya. Jadi gini, Eropa itu pernah yang namanya trauma. Sekali lagi saya katakan, trauma terhadap agama. Jadi di Eropa itu pernah ada kejadian yang namanya kejadian yang sangat membekas sekali, yaitu Dark Age, zaman kegelapan. Jadi zaman kegelapan ini orang-orang Kristen saat itu sama seperti kelakuan orang beragama di Konoha, dikit-dikit agama ya, semua hal dikait-kaitkan dengan agama ya. Ekonomi dikaitkan dengan agama, politik dikaitkan dengan agama gitu. Keputusan negara dikaitkan dengan agama. Semua hal dipengaruhi oleh agama, dikontrol oleh agama. Semua ada halal haramnya gitu. Kulkas juga ada halal haramnya. Jadi di Eropa sebelum sekarang ini kita lihat di Konoha orang banyak berlebihan dalam beragama, di Eropa juga seperti itu, sudah pernah mengalami hal seperti itu. Ini dituliskan di sejarah mereka, di sekolah mereka, di sejarah pelajaran mereka waktu sekolah. Jadi mereka ini paham betul tentang sejarah bangsanya, sehingga mereka ini trauma dengan agama ya, agama yang menggabungkan antara semua hal, politik digabungkan ya, aturan agama digabungkan dengan negara, dicampur adukkan. Jadi orang-orang Eropa ini sangat trauma hal-hal seperti itu. Mereka ini menolak agama yang menggabungkan antara agama dengan politik. Jadi mohon maaf ya, agama Islam ini kan bukan agama yang sekuler ya. Maksudnya gini, agama Islam itu kan kalau boleh jujur ya, tapi jangan tersinggung ya. Imam Syafi'i pernah berkata, orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung ya. Jadi gini, pada faktanya umat Islam itu atau agama Islam itu kan menggabungkan antara politik dengan agama kan ya, sehingga sering terjadi konflik. Kenapa? Karena agama itu sering dipolitisasi, karena digabung-gabungkan, sama seperti yang terjadi di Konoha. Kenapa ada pemuka agama atau politisi misalnya ngomongin kampanye di rumah ibadah? Karena apa? Karena menggabungkan. Ini namanya menggabungkan, bukan sekuler ya. Sementara Eropa itu kan mensekulerkan agama dengan politik ya. Kalau misalnya kita perhatikan ya, di Konoha itu kan pemuka agama sering yang namanya bicara tentang politik ya. Padahal kan ini kan dua keilmuan yang berbeda. Jadi orang-orang Eropa nggak mau terima hal seperti ini. Di Konoha kan udah hal biasa ya kalau pemuka agama ngomongin politik ya di rumah ibadah. Padahal itu kan bukan bidangnya kan ya. Ilmu politik dengan ilmu agama itu kan dua hal yang berbeda. Itu bukan bidangnya. Namun di Konoha itu hal yang biasa. Tapi di Eropa ini dilarang. Kenapa? Karena mereka pernah trauma di zaman kegelapan, yaitu Dark Age, zaman sebelum Renaissance. Mereka sudah bersusah payah menjadikan Eropa itu menjadi negara maju, negara yang sekuler, ya, negara yang berorientasi pada ilmu pengetahuan. Sehingga kalau ada imigran atau agama yang tidak mau sekuler, ya kebetulan saja Islam ini tidak sekuler ya.
menggabungkan. Kebetulan saja kalau misalnya ada agama, misalnya agama yang lain, misalnya agama maksa misalnya, ada sebuah agama bernama agama maksa misalnya, berimigrasi ke Eropa. Kebetulan agama maksa ini tidak sekuler gitu, menggabungkan antara aturan agama dengan politik, semua hal digabungkan dengan agama, maka Eropa juga akan menolak, ya. Ya kebetulan saja Islam salah satunya. Bukan mereka benci tentang atau Islamofobia, bukan. Ini ada cara pandang yang sangat keliru ya. Di Konoha kan sering saya mendengarkan argumentasi-argumentasi yang tidak berdasar gitu. Mereka itu bukan anti agama, tapi mereka sangat anti dengan orang yang beragama, yang menggabungkan antara agama dengan politik. Kenapa mereka trauma dengan agama yang menggabungkan antara agama dengan politik? Ya seperti itu, karena sudah pernah terjadi di Eropa zaman abad kegelapan. Yang ada mereka makin mundur gitu, makin ditarik ya. Kalau kita menggabungkan antara agama dengan politik itu, maka akan dipolitisasi agama itu sendiri. Jadi mereka itu sebenarnya sekuler untuk menyelamatkan agama itu, menjaga citranya biar tidak dipolitisasi. Tapi kan kalau saya mengatakan seperti ini, kalau misalnya kita mengatakan Konoha itu harus menjadi negara sekuler biar maju, pasti warga Konoha rata-rata 99% akan mengatakan seperti ini. Tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana, dasar PKI lu, ya kan? Kamu benci dengan agama ya? Jadi susah memang, otaknya warga Konoha ini memang susah, ya. Sudah dari kecil sudah didoktrin gitu, sudah didogma, tidak pernah yang namanya keluar daripada otak sempitnya gitu. Sama seperti kata bawa tempurung, kita hanya berada di tempurung itu saja, tidak pernah melihat perspektif orang lain gitu, tidak pernah melihat cara pandang orang-orang Eropa gitu dalam memandang agama itu sendiri. Jadi mereka itu sudah pernah yang namanya di abad pertengahan sebelum zaman Renaissance, mereka sudah pernah yang namanya keluar dari yang namanya zaman kegelapan. Bagaimana cara Eropa saat itu keluar dari zaman kegelapan? Mereka menggunakan, ada banyak cara ya. Cara yang pertama itu menggunakan seni. Makanya di Eropa itu banyak patung-patung, mohon maaf ya, tanpa busana ya. Banyak patung-patung tanpa busana di Eropa. Jadi orang-orang di Eropa itu menggambarkan secara tersirat, para pemahat-pemahat atau seniman-seniman di Eropa itu menjelaskan kepada masyarakat atau kepada pemerintah melalui seni. Manusia itu terlahir ya tanpa beragama, tanpa berbudaya, tanpa busana, tanpa embel-embel politik dan lain sebagainya. Ya seperti itu manusia itu lahirnya. Makanya banyak kita temui di Italia, di Prancis, ya, di tempat wisata di Eropa itu banyak orang yang, atau patung-patung yang mohon maaf tanpa menggunakan busana kan. Itu peninggalan-peninggalan daripada zaman abad Renaissance. Itu cara yang pertama dari seni. Yang kedua misalnya, cara yang kedua, mereka belajar filsafat. Mereka kembali belajar filsafat seperti filsafat dari Aristoteles gitu, Plato, ya. Banyak mereka belajar tentang filsafat, belajar tentang filosofi. Tapi kan kalau di Konoha kan filsafat itu kan dimusuhi ya. Jangan belajar filsafat, nanti kamu gila. Jangan belajar filsafat, nanti kamu stres. Justru Eropa maju karena filsuf-filsuf dari Yunani. Socrates, Plato, Aristoteles ya, Thales, ada banyak itu. Jadi itulah makanya saya sangat berulang-ulang kali mengatakan di video ini, di channel ini. Kalau kita mau menjadi maju itu, kita harus terhubung dengan ajaran leluhur kita atau filosofi daripada leluhur kita. Kita tidak boleh terputus. Sama seperti Eropa. Eropa juga seperti itu. Mereka maju karena apa? Karena dipengaruhi oleh filsuf-filsuf Yunani seperti Socrates, Plato, Aristoteles dan sebagainya. Itulah yang mempengaruhi Eropa keluar dari zaman abad kegelapan. Nah, kalau mereka sudah bersusah payah keluar dari zaman abad kegelapan itu atau dark age itu, tiba-tiba ada ujuk-ujuk nih datang agama ya, yang agama yang kembali akan mengembalikan seperti zaman kegelapan, sama seperti Kristen zaman dulu. Maka Eropa otomatis menolak kan? Coba kalau kita di posisi orang Eropa, pasti kita menolak juga kan? Cuman warga Konoha itu nggak pernah belajar yang namanya belajar sejarah gitu, sejarah orang luar gitu, sejarah Eropa gitu, sejarah. Mereka hanya mempelajari sejarah-sejarah yang ada di agama-agama itu sendiri, nggak pernah keluar daripada konteks agama itu sendiri. Kita harus mempelajari geopolitik dong, ya, sejarah dunia kita harus mempelajari bagaimana mereka keluar dari
zaman kegelapan, bagaimana mereka terjadi revolusi Prancis yang berdampak pada banyaknya orang yang tidak percaya dengan agama. Bukan berarti saya mengatakan yang nonton video ini untuk tidak percaya dengan agama ya. Revolusi Prancis abad kegelapan zaman Renaissance itu kan mempengaruhi banyaknya gelombang orang-orang berbondong-bondong jadi agnostik atau jadi ateis. Karena apa? Karena mereka itu sangat kesel gitu. Kesel dengan orang yang terlalu berlebihan dalam beragama. Ya, mereka itu sudah mengalami, sudah hatam gitu, sudah hafal dengan agama yang menggabungkan antara politik dengan semua hal, maksudnya agama dengan semua hal gitu, dengan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi Kristen itu sudah bertransformasi ya citranya. Dulu Kristen itu agama yang dogmatis sama seperti agama yang ada di Konoha. Maka terjadilah Dark Age itu. Tapi sekarang citranya udah lain kan. Agama Kristen zaman sekarang ini sudah agama yang saintifik ya. Berorientasi pada ilmu pengetahuan, tidak berorientasi pada dogmatis gitu, halal haram. Zaman Kristen dulu juga, di zaman Romawi juga ada seperti itu. Ada yang seperti MUI versi Kristen di saat zaman itu, zaman Romawi, zaman abad kegelapan. Mereka mengeluarkan fatwa-fatwa kok sama seperti yang ada di Konoha. Makanya saya mengatakan bahwa kondisi di Konoha sekarang ini, cara kita dalam beragama itu, kita seperti mengulangi seperti yang terjadi di Eropa. Ya. Jadi agama mayoritas di Konoha sekarang ini, versi oldnya agama Kristen zaman dulu, kalau saya melihatnya. Versi oldnya, versi lightnya. Jadi zaman dulu itu Kristen seperti itu, segitunya gitu. Segitu fanatiknya dalam beragama, berlebihan dalam beragama, sehingga negara susah maju. Makanya ilmuwan di Eropa itu seperti ilmuwan Copernicus gitu, Galilei dan lain sebagainya, itu kan ditentang sama gereja ya zaman dulu. Dan saat itulah kemajuan teknologi di Eropa. Kita ambil dari perspektif lain misalnya, atau data lain. Jadi semua yang saya ucapkan di video ini ada datanya ya. Pemerintah Australia pernah mengatakan atau pernah mewacanakan untuk melarang imigran Muslim. Alasannya apa? Jadi jangan marah dulu ya, saya mengatakan seperti ini ya. Jangan marah dulu, dengarkan dulu saya ngomong gitu. Dengarkan dulu. Jangan-jangan kita yang salah gitu dalam beragama ya. Oke? Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i pernah berkata, orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Jadi kenapa Australia ini ada wacana dulu untuk menolak imigran Muslim? Karena saya akan tampilkan datanya di sini nanti. Karena mereka meneliti imigran Muslim itu susah berasimilasi gitu, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Karena apa? Karena akan banyak biaya gitu. Selain susah menyesuaikan diri dengan lingkungan, akan banyak biaya karena mereka harus menggelontorkan dana lagi untuk apa? Untuk biaya bikin halal dan haram gitu. Orang-orang Australia kan berpikir sampai sejauh itu ya. Dan mereka juga sangat susah menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu, menurut data ya. Karena apa? Karena mungkin apakah ini faktor daripada agama itu yang tidak sekuler ya. Jadi kalau Kristen itu kan sebenarnya udah sekuler ya, udah memisahkan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Itu kan dipisahkan. Tapi kan kalau Islam sekarang ini kan masih menggabung ya, masih belum sekuler gitu. Ya, semua hal politik digabung gitu, ekonomi digabung ya. Jadi ini butuh biaya yang sangat gede kata pemerintahan Australia. Karena kita kan mengelontorkan dana lagi gitu. Jadi kurang efisien pemerintahan suatu negara itu, kurang efisien. Selain itu, ada dugaan bahwa imigran umat Muslim yang pindah ke suatu daerah itu, terutama daerah Eropa atau Australia dan sebagainya, ada dugaan bahwa mereka akan mengubah aturan negara menjadi aturan agama. Jadi ada kemungkinan seperti itu, ya. Saya juga bingung ya, kenapa sih umat Muslim itu pengen getol gitu menjadikan aturan agama itu menjadi aturan negara. Coba saya mau nanya yang nonton video ini. Nggak usah kita terlalu baper dulu ya. Kita berpikir secara rasional dulu ya. Karena Imam Syafi'i pernah berkata, ya, orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung ya. Jadi mudah-mudahan Anda itu jangan tersinggung ya.
bukan kelompok orang yang bodoh tadi itu. Jadi saya melihat ya, orang atau warga Konoha itu pengen menembakkan negara Konoha itu menjadi negara agama gitu ya, negara yang ya negara agama lah gitu. Tapi kan nggak ada satupun ya negara agama yang maju di dunia ini. Coba sebutkan dulu satu negara agama yang maju di dunia ini. Ada nggak negara yang maju di dunia ini yang mayoritas beragama Muslim? Ada nggak? Coba saya nanya. Ya, Arab Saudi misalnya. Tapi kan yang maju itu kan bukan SDM-nya, SDA-nya yang maju kan. Saya fokus pada atau khusus pada SDM. Apakah SDM negara Muslim itu ada yang maju kalau mereka menjadikan negara mereka itu negara agama? Coba kita belakang aja di sini, jangan nutupin gitu. Ya kalau kalian misalnya berargumentasi yang masuk akal, saya akan promosikan gitu. Apa sih namanya? Khilafah ya. Saya akan promosikan khilafah. Sebenarnya khilafah ini kan di setiap agama juga ada. Jadi jangan kita beranggapan bahwa khilafah ini buatan daripada umat Muslim sendiri, enggak. Ini hasil adopsi dari apa? Dari Romawi kalau nggak salah. Ini hasil adopsi, bukan ciptaan umat Muslim itu sendiri. Di Kristen juga ada kok versi khilafah. Apa itu namanya? White supremacy. Katolik juga, bukan Katolik, Hindu juga ada kok. Di India ada kok seperti itu. CCM namanya, cita-cita mulia. Jadi khilafah ini bukan ciptaan daripada umat Muslim itu sendiri. Ya. Lagian kan udah usang kan ideologi khilafah itu, ideologi di Kristen juga ada, white supremacy namanya. Jadi saya tidak berpihak ya. Semua agama punya seperti itu. Rata-rata ya, nggak semua tapi rata-rata seperti itu. Tapi kan khilafah itu kan sudah usang kan, ideologinya sudah usang. Apa coba ideologi khilafah itu? Ya kan? Emang bisa diterapkan zaman sekarang? Nggak bisa, karena apa? Karena setiap negara itu tidak mungkin, gini ya, kan warga Konoha itu kan mendambakan yang namanya khilafah, biar kita sejahtera, biar kita bisa menjadi negara maju. Gini ya, kalau misalnya kita berpikir bahwa kita akan menerapkan khilafah dan kita akan menjadi satu agama gitu, satu agama kesatuan di seluruh Konoha misalnya, nggak ada agama lain, apakah kita bisa menjadi damai maju? Enggak, belum tentu. Sedangkan satu agama aja beda tafsir gitu, beda tafsir doang bisa perang ratusan tahun, hanya beda penafsiran ya, beda mazhab gitu, beda aliran, bisa perang bertahun-tahun. Bayangkan coba. Jadi argumentasi yang mengatakan bahwa kita harus satu agama, satu komando, khilafah, biar kita menjadi negara maju, enggak jaminan guys, belum tentu. Coba tunjukkan satu saja negara khilafah di dunia ini yang maju. Coba tunjukkan. Turki kan harusnya kan, Turki Utsmani kan harusnya mengusung khilafah kan. Turki, coba kita menggunakan pemikiran yang rasional. Kenapa Turki sekarang ini tidak menggunakan ideologi khilafah? Kenapa? Orang Turki kan pintar-pintar ya. Salah satu umat Muslim atau negara Muslim paling maju di dunia. Dengan skor IQ paling tinggi di dunia. Orang pintar sekalipun, umat Muslim tidak menggunakan khilafah kok. Mereka menggunakan demokrasi kok. Ya. Jadi kita tuh jangan ini ya, mohon maaf ya, jangan seperti katak di bawah tempurung. Ayo berargumentasi gitu. Jangan merasa bahwa pemikiran kita tuh yang paling wow gitu. Coba kita masuk ke pola pikir yang lain gitu. Pola pikir orang lain misalnya. Nggak ada. Khilafah itu udah usang. Nggak ada satupun ideologi negara itu yang cocok. Misalnya nih kalau kita mengusung yang namanya khilafah, itu kan kita menjadi maju gitu. Nggak ada, itu bukan jaminan. Karena gini, kalau misalnya kita menjadi negara khilafah ya, kita kan harus menerapkan yang namanya syariat Islam ya. Syariat Islam kan ada banyak kan alirannya. Mazhabnya juga udah banyak kan. Kita menggunakan mazhab yang mana? Ya. Mazhab Syafi'i, Hambali dan lain sebagainya. Ada banyak kan mazhab. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menerapkan ini sedangkan beda mazhab saja kita sudah perang ya ratusan tahun.
Nggak usah Anda jangan lihat siapa yang mengucapkan kata-kata ini, tapi olah dulu informasi yang saya sampaikan ini masuk akal atau tidak gitu. Ya, nggak ada satupun negara khilafah di dunia ini yang maju. Khilafah itu hanya cocok diterapkan di zaman dulu. Zaman dulu, itu pun khilafah itu zaman keemasan, itu kan yang dibanggakan umat muslim ya, zaman keemasan Islam itu menggunakan khilafah gitu. Itu kan waktunya nggak lama, kurang lebih 100 sampai 200 tahun ya. Zaman keemasan Islam. Itu pun karena agama itu berorientasi pada sains, bukan dogmatis. Jadi Islam zaman keemasan zaman dulu itu berbeda jauh dengan sekarang ini, guys. Jadi makanya kita jangan hidup di bawah tempurung gitu, hanya di bawah tempurung gitu. Ya. Coba baca buku yang banyak deh tentang khilafah. Baca buku yang banyak. Khilafah itu bukan ciptaan orang muslim, bukan. Khilafah itu adalah ciptaan dari Romawi, orang-orang Romawi. Jadi khilafah itu bukan ciptaan orang muslim. Di Kristen juga ada kok versi khilafah, yaitu white supremacy. Di India juga ada. Ada kok cita-cita mulia orang itu menjadikan India itu menjadi negara Hindu. Ada kok seperti itu. Tapi yang jadi permasalahan adalah ideologi suatu negara itu kalau sudah usang, maka akan susah diterapkan. Kenapa orang banyak menggunakan demokrasi? Saya juga bukan orang yang menjunjung tinggi yang namanya demokrasi ya. Maksudnya saya itu tidak terlalu suka yang namanya ideologi demokrasi ya. Karena demokrasi itu hanya cocok pada negara yang sudah mapan ya, yang sudah punya SDM yang tinggi. Tapi kenapa orang banyak menggunakan demokrasi? Karena apa? Karena menghindari konflik. Demokrasi kan bisa bergilir ya, misalnya siapa yang berkuasa gitu. Tapi kan kalau khilafah kan hanya kematian. Coba bayangkan, hanya kematian yang bisa memusnahkan kekuasaan, menyetop, mengganti kekuasaan daripada si raja itu sendiri, khalifah itu sendiri. Bayangkan coba, kita harus konflik untuk menurunkan tahta seorang presiden misalnya. Apa nggak berdarah kita, negara kita? Coba, mari keluarkan argumentasi Anda. Kalau argumentasi Anda paling masuk akal, saya akan pin. Saya akan ikut dengan Anda. Kalau Anda pengen khilafah, ayo. Saya mau ikut. Karena di khilafah itu kan, kalau orang mau bikin undang-undang itu kan, zaman dulu kan ada nabi ya, sekarang kan nggak ada nabi lagi. Bagaimana kita menciptakan undang-undang kalau zaman dulu ada nabi, sekarang nggak ada nabi? Itu kan dua hal yang berbeda ya konteksnya. Jadi warga Konoha itu dalam beragama itu, makanya saya mengatakan warga Konoha dalam beragama itu berlebihan gitu, sangat berlebihan, seperti kata bawah tempurung. Mari keluar dari pemikiran-pemikiran kita itu, baca buku gitu tentang sejarah dunia gitu, sejarah Eropa, ya, semua sejarah agama, bagaimana agama itu diciptakan. Baca buku yang berbau saintifik, jangan buku-buku yang berbau dogmatis ya. Jangan baca buku yang berbau dogmatis, itu akan bikin kita semakin konyol gitu dalam berpikir. Oke, sekian video ini. Semoga Anda dapat insight apa yang saya katakan di video ini dan bikin negara kita semakin maju. Saya Ray Konoha, salam rasional.